Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah yang akan kita baca hadis nomor 154. Penulis menyebutkan wa an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulanin, janganlah kamu meniru si A itu. Jangan kau seperti si fulan. Kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili. Dulu dia rajin qiyamul lail, sekarang dia tinggalkan qiyamul lail." Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat Abdullah bin Amr bin As adalah sahabat yang sangat rajin beribadah. Beliau sebagaimana yang sudah pernah kita ceritakan, kalau malam isinya tahajud, kalau siang isinya puasa. Sampai istrinya itu jarang disentuh. Dan Nabi SAW memberikan izin kepada beliau untuk berpuasa Puasa Daud, yang disebut sebagai puasa terbaik karena itu puasa terbanyak yang diajarkan dalam agama ini dari sisi jumlah hari yang dipakai untuk berpuasa. Dan Nabi SAW melarang beliau untuk nambahi. Dan beliau juga dikasih pesan oleh Nabi SAW, jangan seperti si fulan yang dulu rajin qiyamul lail tapi sekarang melupakannya. Ada satu kejadian di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang wanita yang melapor kepada Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, kana zauji yaqumu bil lail wa yasumu bin nahar. Wahai Amirul Mukminin, suami saya itu kalau malam, semalam suntuk isinya tahajud, dan kalau siang isinya puasa. Nah, kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ni'maz zauj zaujuki. Suami yang paling baik ya suamimu itu. Terus pulang wanita ini. Besoknya dia datang lagi. Kemudian menyampaikan yang sama, ya Amirul Mukminin, inna zauji kana yasumu bin nahar wa yaqumu bil lail. Wahai Amirul Mukminin, suami saya itu kalau siang isinya puasa, kalau malam tahajud. Dijawab yang sama oleh Amirul Mukminin, wah itu suami yang baik kayak gitu, rajin ibadah. Di hari yang ketiga dia menyampaikan yang sama. Sampai akhirnya ada salah satu di antara orang dekatnya Amirul Mukminin yang mengatakan, ya Amirul Mukminin, innaha tashku zaujaha. Wanita ini sedang mengadukan suaminya. Ada apa dengan suaminya? Apakah saya harus melarang dia untuk tahajud dan melarang dia untuk puasa? Wanita ini mengadukan tentang suaminya karena dia tidak pernah disentuh oleh suaminya. Kemudian beliau mengatakan, kamu yang paham kasusnya silahkan kamu putuskan. Akhirnya orang ini memberikan keputusan. Dalam setiap 4 hari Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan bagi lelaki untuk memiliki 4 istri. Maka kamu dalam setiap 4 hari, 3 hari boleh kau gunakan tahajud, 1 hari untuk istrimu. Akhirnya Amirul Mukminin setuju dengan ini. Kemudian beliau mengatakan, idhab fa anta qadi
li Kufah. Ya. Sekarang kamu saya jadikan sebagai gubernur atau sebagai qadhi Kufah. Jadi praktek seperti ini dilakukan oleh orang masa silam, ya, di mana mereka adalah orang-orang yang sangat rajin ibadah sampai waktu malamnya habis untuk ibadah sehingga istrinya tidak punya kesempatan untuk membersamainya. Sehingga sampai ada istri yang mengadukan suaminya tidak pernah menyentuh dirinya disebabkan karena ibadah. Itu dulu, Pak, ya. Sekarang ada yang kayak gitu, Pak? Ada mancing, Masya Allah. Suami saya itu gak pernah di rumah, gak pernah tidur di rumah. Lah kemana? Ibadah. Masya Allah. Ibadah nopo nih? Mancing. Sampai mereka punya prinsip, ya, omah muring tetap mancing. Ada banyak sekali orang-orang soleh di masa silam yang ibadahnya luar biasa. Ada juga orang yang sampai selesai jihad fisabilillah selama sekian bulan, begitu pulang itu tidak tidur di rumah. Pulang tidak tidur di rumah, tapi langsung ke masjid. Terus ibadah di masjid sampai istrinya datang ke masjid. Kau tinggalkan kami berbulan-bulan, tiba-tiba ketika pulang tidurnya malah nggak di rumah, tidurnya di masjid. Dan mereka kalau ibadah itu sangat istiqomah. Nah, maka Nabi SAW ingatkan, janganlah kamu seperti fulan yang dulu rajin qiyamul lail, tapi belakangan dia tinggalkan qiyamul lail. Artinya kalau ibadah itu jangan mut-mutan, ya. Tapi ibadah itu apa? Dilakukan secara istiqomah, bukan dilakukan dengan model mut-mutan. Lagi mut mau ibadah. Kalau enggak mood, enggak mau ibadah. Ini model ibadah mut-mutan. Dan model ibadah Gen Z itu yang modelnya kayak gini, mut-mutan. Kalau lagi senang ibadah, kalau lagi enggak senang enggak ibadah. Baik. Selanjutnya jemaah, ada satu fenomena yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran berkaitan dengan orang yang dia mau taat ketika lagi cocok. Kalau enggak lagi cocok, enggak mau taat. Allah sebutkan di surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah ala harfin, di pinggiran. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia sedang mendapatkan kebaikan, dapat rizkinya lancar, badannya sehat-sehat, anaknya sehat dan semuanya baik, itma'anna bih, dia makin yakin kalau apa yang dia lakukan ini adalah kebaikan. Dia makin yakin dengan Islamnya, dia makin yakin dengan ibadahnya, sehingga makin mantap. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi kalau dia mendapatkan ujian, inqalaba ala wajhi, dia balik arah. Enggak mau salat, enggak mau ibadah, bahkan kadang menyampaikan kalimat-kalimat yang menunjukkan kebencian dia kepada Allah. Khasirat dunya wal akhirah. Orang ini rugi dunia akhirat. Huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang paling nyata. Allah gambarkan orang ini ketika ibadah di pinggiran, karena Islam itu punya batas, ya. Model ibadah orang yang berada di pinggiran, dia sampai pada titik tidak istiqomah dalam iman. Jadi dia menjadi mukmin itu mut-mutan. Ada orang yang modelnya sholat mut-mutan, tahajud mut-mutan, puasa sunnah juga seperti itu. Ada yang imannya mut-mutan. Kalau lagi mut mau beriman, kalau enggak lagi mut enggak mau beriman. Dia berada di pinggiran ketika beribadah kepada Allah. Kalau lagi mut, dia ke tengah. Kalau enggak mut, keluar. Dan ada banyak orang seperti ini.
Saya punya teman dulu tinggal satu masjid, sama-sama marbot. Beliau cerita, saya pusing mikir bapak saya. Kenapa? Kalau saya kasih duit mau sholat, kalau nggak saya kasih duit nggak mau sholat. Sementara beliau kan kerjanya cuman ya kerja serabutan, jadi marbot, jadi tidak bisa setiap hari ngasih duit. Nah itu contoh orang yang dia beribadah kepada Allah tapi di pinggiran. Kalau dikasih santunan masjid dia mau mendekat, ketika nggak digubris sama masjid dia nggak mau mendekat. Anda beribadah karena harta, bukan beribadah karena iman. Itulah model orang yang dikatakan oleh Allah Ta'ala di surat apa tadi? Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada orang yang beribadah kepada Allah di pinggiran. Kalau lagi seneng dia mau taat. Begitu lagi enggak seneng karena urusan harta, urusan dunia, dia maksiat. Padahal ya, seharusnya dia beribadah itu karena dorongan iman, bukan karena dorongan harta. Dan manusia seperti inilah yang didoakan keburukan oleh Nabi SAW. Beliau pernah mengatakan, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham, wa ta'isa abdul khamilah. Mana hadisnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ta'isa abdud dinar, cilaka budak dinar. Wa ta'isa abdud dirham, celakalah budak dirham. Wa ta'isa abdul khamisah, celaka budak pakaian, celaka budak perabotan, al-khamilah. Kenapa kok seperti itu? In u'tiya radhiya, nek dikai gelem nurut, dia ridho. Wa illam yu'ta sakhita, kalau enggak dikasih nesu, dia emosi. Ta'isa wan tangkasa, celaka dan terjungkir hidupnya. Sehingga dia mau jadi orang baik kalau ya, diperhatikan, kalau dikasih, kalau di ini, dia mau jadi orang baik. Tapi ketika dia nggak dikasih, dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dia jadi orang buruk, meninggalkan kewajiban, kemudian tidak mau nurut dan seterusnya. Maka dia beramal karena harta, bukan beramal karena dorongan iman. Wa idza syika falan taqash, sampai didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ketusuk duri mudah-mudahan tidak bisa ditarik. Jadi dia didoakan keburukan sampai pada titik nek kecelakaan muga-muga ora selamat. Ini orang yang dia hidupnya dalam keadaan agamanya itu tergantung pada dunia. Jadi agama dia, kualitas agama tergantung pada apa? Tergantung pada kondisi dunianya. Jadi kalau dia sedang dapat kebaikan dunianya, uripe lagi kepenak, gelem taat. Nek uripe lagi enggak kepenak, maksiat. Dunia ini apa, Pak? Ujian. Namanya ujian, kadang enak dan kadang tidak enak gitu aja. Lebih banyak yang mana? Enaknya atau enaknya? Lebih banyak yang mana, Pak? Rasanya pripun? Tergantung orangnya ya. Ada yang dia menyikapi dunia ini, saya lebih banyak enaknya daripada tidak enaknya. Banyak bersyukur. Ada yang selalu mengeluh, waduh kok moyong-koyong ini, isine ra enak. Nah, dalam kondisi ketika dia tidak sedang mendapatkan hal yang nyaman, nah, itu berpengaruh kepada agamanya. Kualitas agamanya turun. Begitu dia mendapatkan kenikmatan, kualitas agamanya naik. Nah, inilah yang disebut oleh Allah Ta'ala tadi ya.
model orang yang beribadah tapi di pinggiran, nek lagi mood gelem taat, ketika enggak sedang mood isinya maksiat. Nabi SAW mendoakan keburukan, dan Al-Quran di surat Al-Hajj tadi menyatakan khasirat dunya wal akhirah. Orang seperti ini rugi dunia akhirat. Makanya bahaya kalau sampai ada orang yang keadaan dunianya mempengaruhi kondisi kualitas agamanya. Kalau kualitas agama seorang hamba terkadang naik, terkadang turun, itu hal yang biasa. Tapi pada posisi sampai dia membenci, saya enggak seneng. Gopo sholat mas, bolak-balik sholat ya, tetep ya utangnya ra lunas-lunas. Gopo sholat terus bolak-balik tak ewangi tahajud ya, tetep ya rezekine ora nambah. Dan model-model seperti itu, dia menjadikan standar agamanya ini baik dan buruk berdasarkan keadaan dunia. Nah, ini bahayanya kalau sampai pada tingkatan kemudian murtad, keluar dari Islam gara-gara dia mendapatkan keadaan dunia yang tidak nyaman baginya. Tayyib. Dari sinilah kita bisa memahami arti dari istiqomah. Istiqomah dalam ketaatan, dia akan selalu komitmen dengan ketaatan itu apapun keadaan dirinya. Maka baik dia lancar rezeki maupun tidak lancar rezeki, tetap istiqomah. Baik hidupnya nyaman maupun tidak nyaman, dia tetap istiqomah. Terutama istiqomah sebagai seorang mukmin. Musibah dunia bagi dia tidak akan mengantarkan kepada musibah akhirat. Karena itu Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah. Musibah itu kan ada dua ya. Ada musibah dunia, ada musibah akhirat. Musibah dunia bagi dia tidak mengantarkan kepada musibah akhirat atau musibah agama. Sehingga Nabi SAW pernah mengajarkan satu doa agar musibah yang menimpa kita itu bukan musibah yang merugikan agama. Bagaimana kalimat doanya? Wala taj'al musibatana fi dinina. Janganlah engkau jadikan ya Allah musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merugikan agama kami. Mendapatkan musibah dalam hidup tidak mungkin bisa dihindari. Sampai pun Nabi Muhammad SAW dapat musibah enggak? Dapat. Apa musibah yang menimpa beliau? Beliau pernah terluka, pernah jatuh dari kuda, sampai beliau mati masih punya utang yang belum lunas karena mau beli gandum enggak punya uang. Kemudian digadaikan baju besinya. Dan aneka musibah yang dialami Rasulullah SAW tidak lepas dari musibah. Beliau sakit sebagaimana kita sakit. Makanya kalau ada yang bilang Nabi Muhammad SAW enggak pernah sakit, ini enggak tepat ya. Beliau juga beberapa kali mengalami sakit. Tapi musibah yang menimpa beliau tidak sampai mempengaruhi agamanya. Sehingga beliau tetap jadi orang yang bertakwa walaupun sakit, jadi orang baik walaupun sakit, walaupun dapat musibah. Nah, kalau bisa seperti itu, maka kondisi musibah dunia tidak sampai menyebabkan musibah agama. Yang sering terjadi di saat orang dapat musibah dunia merembet kepada musibah agama. Yang paling bahaya apa? Benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah ingatkan pada sebuah hadis terkait masalah orang yang dapat musibah. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'idhamil bala." Sesungguhnya besar kecilnya balasan itu berbanding lurus dengan besar kecilnya ujian.
Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai satu kaum, Allah akan memberikan ujian bagi mereka. Faman radiya, di antara kaum itu siapa yang ridha, falahur ridha, maka dia mendapatkan ridha dari Allah. Sehingga dia diuji dengan sakit, dia ridha. Wa man sakhita falahu sakhat. Tapi siapa yang murka, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hadis dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Jadi yang namanya musibah tidak bisa dihilangkan, tapi bagaimana cara kita mengatur batin ketika dapat musibah. Dapat musibah ridha, dia dapat ridha Allah. Dapat musibah murka, maka dia dapat murka Allah. Jadi di sini Anda bisa kondisikan tentang masalah musibah. Ini bagian dari bawaan hidup yang tidak pernah lepas. Maka Rasulullah SAW ajarkan, kalau dapat musibah, ridho. Dan inilah ibadah kita kepada takdir. Jadi ketetapan Allah itu ada berapa? Ketetapan Allah ada 2. Ada ketetapan yang isinya syariat. Itulah ketetapan bentuknya perintah, larangan, aturan. Dan ada ketetapan Allah berupa takdir. Apapun yang terjadi di alam ini, baik yang terjadi pada diri kita maupun pada masyarakat, itu ketetapan takdir. Ibadah kita pada ketetapan syariat apa? Taat. Sedangkan ibadah kita kepada ketetapan takdir, ridho. Karena itu Nabi SAW memberikan penekanan, takdir ada berapa, Pak? Ada 2, takdir baik dan takdir buruk. Nabi SAW bersabda, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Di saat orang mendapatkan takdir yang baik maupun yang buruk, yang paling gampang ridho yang mana? Yang baik. Tapi ketika dapat takdir buruk, gersuloh, nesu. Maka kita diajarkan, baik takdir baik maupun takdir buruk, kau harus selalu iringi hidupmu dengan ridho kepada takdir. Kita diajarkan untuk berprinsip seperti itu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Perbanyaklah untuk mengingat nikmat agar kamu lupa sambat. Itu tulisan di truk, Pak. Nasihat yang bagus. Karena sehari-hari kita itu lebih banyak sambat. Sehingga caranya ingat nikmat agar lupa sambat. Tapi seringnya lebih banyak sambat daripada eleng nikmat. Maka dalam masalah nikmat kita diperintahkan apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Rabbmu fahaddits, ceritakan. Ceritakan minimal diceritakan kepada dirinya sendiri. Bercerita kepada dirinya sendiri itu setidaknya adalah dia ingat-ingat. Kowe sik duwe iki lho ya, kowe sik duwe iki, kowe sik duwe iki. Sehingga saat dia pengin sesuatu yang tidak dia miliki, tanggane wis iso kaya ngono, tanggane wis iso kaya ngono, kancamu wis iso kaya ngono. Nah, dirinya juga membisikkan pada dirinya sendiri, lah kowe sik duwe iki to, kowe sik duwe iki, kowe sik duwe iki. Fahaddatsat nafsuhu binafsihi. Dirinya bercerita kepada dirinya sendiri tentang kenikmatan-kenikmatan yang dia punya. Nah, dengan demikian memperbanyak ingat nikmat, kita tidak akan lebih banyak untuk gersuloh. Cara seperti ini agar menahan diri ketika dapat musibah tidak terlalu sedih. Wallahu a'lam. Baik, intinya kita ingin menyampaikan sebuah pesan. Kalaupun dapat musibah dunia, jangan sampai musibah dunia itu merugikan agama, sehingga malas beramal gara-gara dapat musibah, malas beramal gara-gara nikmatnya merasa kurang, dan seterusnya. Ini merugikan amal ketika dia dapat musibah.
Walhamdulillah. Selanjutnya kita beralih ke hadis yang terakhir di bab ini yang dibawakan oleh An-Nawawi. Hadis nomor 155. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu as-salatu minal laili min waj'in aw ghairihi shalla minan nahari 12 rak'atan, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak sempat qiyamul lail, tidak sempat salat di malam hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu ketiduran atau tidak sempat salat di malam hari, min waj'in, karena sakit atau karena sebab yang lain, shalla minan nahari 12 rak'atan, maka beliau salat siang hari sebanyak 12 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Nah, berkaitan dengan hadis Aisyah tadi, kita akan berbicara tentang qadha amal sunnah. Jadi amal sunnah bisa diqadha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa mengqadha amal sunnah, terutama tahajud beliau. Kalau malam hari enggak tahajud karena sakit atau karena sebab yang lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di siang hari berapa? Beliau salat di waktu duha 12 rakaat. Nah, di antara bentuk qadha amal sunnah adalah kelewat tahajud. Kelewat tahajud. Saat kelewat tahajud, maka diqadha di waktu duha. Caranya jumlah rakaat plus 1. Karena kalau sholat malam witir ganjil, sedangkan sholat duha tidak ada ganjil, maka digenepin seperti ini. Saya biasanya kalau tiap malam 5 rakaat, maka Anda bisa tambahkan misalnya jadi 6 rakaat. Saya biasanya kalau tiap malam 7 rakaat, maka Anda bisa tambahkan jadi berapa? 8 rakaat. Biasanya sekian rakaat, tambahkan jadi digenapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kelewat salat bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau melihat ada sahabat yang kelewat salat qabliyah, maka digantikan dengan mana? Waktunya ba'diyah. Jadi ditaruh di setelahnya. Ada lagi kasus Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kelewat ba'diyah. Kemudian beliau gantikan dengan ba'diyah salat setelahnya. Beliau gantikan dengan ba'diyah salat setelahnya. Jadi beliau pernah kelewat ba'diyah duhur, nemuin tamu sampai asar. Kemudian beliau kerjakan setelah salat asar 2 rakaat. Selesai salat asar, beliau pulang lalu salat 2 rakaat setelah asar. Dan ketika ditanya, kemudian Nabi SAW berikan jawaban, tadi ada kesibukan seperti ini, lalu saya tidak sempat salat ba'diyah duhur. Kemudian Nabi SAW salat ba'diyah duhurnya setelah asar. Nah, semua kasus ini menjelaskan kepada kita bahwa amal sunnah itu bisa diqadha. Anda misalnya Bapak Ibu enggak sempat qobliyah duhur. Qobliyah duhur berapa rakaat? 4. Baru dapat 2 tadi, Pak. Baik, nanti ba'diyah duhur Anda kerjakan, lalu ditambahkan lagi dengan qadha qobliyah duhur. Di sini menunjukkan bahwa istiqomah itu dijaga walaupun sampai kelewat waktu. Maka istiqomah dalam beramal sunnah tetap dijaga walaupun kelewat waktu. Sehingga tadi saya enggak sempat
baik Anda gantikan di waktu yang lain. Yang sudah terbiasa istiqomah, yang sesekali. Wallahu alam. Kalau qobliyah subuh tetap diqadha. Qobliyah subuh ya. Sehingga ada orang yang pendaftar baru sholat subuh misalnya. Dia sholat subuh baru sesekali. Pas Ramadan datang sholat subuh, nggak sempat qobliyah subuh. Boleh nggak nanti waktu duha qadha qobliyah subuh? Dohirnya ini berlaku umum, sehingga yang bersangkutan juga boleh qadha qobliyah subuh setelah nanti di waktu duha. Ada dua waktu untuk qadha qobliyah subuh ya. Bisa persis setelah sholat subuh, bisa setelah waktu duha. Wallahu alam. Saya kalau masalah kebiasaan, jadi gini. Kalau Bapak bicara tentang orang yang sudah terbiasa, punya kebiasaan. Nah, ini tentang pahalanya. Yang punya kebiasaan, pahalanya terus mengalir walaupun ditinggalkan. Misalnya punya kebiasaan puasa sunnah Senin Kemis, lalu satu ketika safar atau sakit, maka saat beliau safar atau sakit, pahalanya tetap mengalir enggak? Tetap. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Apabila seorang hamba itu sakit atau safar, maka dicatat untuknya pahala sebagaimana ketika dia mukim, tidak safar, atau ketika dia sehat. Nah, yang saya tahu tentang pahala. Tapi kalau qadha, insyaallah tidak masalah, baik yang punya kebiasaan maupun yang tidak punya kebiasaan. Biasanya yang mikir qadha yang punya kebiasaan ya. Yang enggak punya kebiasaan hilang ya wis. Wong baru pertama biasanya gitu. Ya, silakan. Ada mikrofon Pak, biar nanti masuk di TV suaranya. Waalaikumsalam. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pada siang hari, makasih. Digenepi. Wallahu alam. Saya enggak diniatkan dalam rangka qadha. Saya tidak tahu kalau itu. Kalau yang ada dalilnya kan tidak salat malam kemudian digantikan di siang hari. Wallahu a'lam. Karena salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam itu bervariasi. Kadang 11, kadang kurang dari 11. Ada banyak riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha dan beberapa sahabat yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di waktu malam cuman 5 rakaat, kadang 7 rakaat, kadang sekian rakaat. Jadi bervariasi. Kadang 13. Kadang cuma 1. Beliau 1 rakaat bersama Ibnu Mas'ud membaca surat Al-Baqarah, nyambung An-Nisa, Ali Imran. 1 rakaat. Ya, mungkin kalau sunnah ini dipraktekkan ya kakinya gemeter ya, enggak kuat. Cukup. Baik, ini selesai di bab ke-15. Berikutnya An-Nawawi menyebutkan di bab 16. Ya, ini mikrofon satunya lagi.
cek soal ibadah yang mut-mutan itu ya, yang di pinggiran itu. Pada saat senang dia ke tengah, pada saat ya susah terpental itu ya. Tolong mohon dikoreksi kalau saya salah. Ada di mungkin ayat itu ya, yang menggambarkan perilaku yang berbeda. Di sini ada beberapa teks ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kejadian ini. Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka sedang naik perahu, mereka berdoa kepada Allah semata. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika mereka diselamatkan ke daratan, mereka jadi musyrik. Yang dimaksud ayat ini? Ya. Ini bercerita tentang kebiasaan orang musyrikin jahiliyah. Mekah dengan laut itu jauh atau tidak jauh, Pak? Hah? Kurang lebih hanya 80 kilo. Sehingga sebagian orang musyrik itu aktivitasnya nelayan. Allah ceritakan di antara orang musyrik itu kalau lagi naik perahu lalu diombang-ambing ombak, mereka berdoa kepada Allah semata. Semua berhalanya lupa. Jadi saat meminta bantuan itu tidak memanggil berhala, tapi hanya minta kepada Allah. Dia lupa semua berhalanya. Falamma najjahum ilal barri. Ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, idzahum yusyrikun, balik musyrik lagi. Sehingga saat dalam situasi genting, orang musyrik di zaman Nabi SAW itu melupakan berhala. Ketika di situasi senang, mereka balik ke berhala. Nah, bahkan sebagian ulama menyebutkan ini sebagai salah satu perbedaan antara musyrik masa silam dan musyrik masa sekarang. Ada satu buku judulnya Qawaidul Arba', 4 kaidah dalam memahami kesyirikan. Salah satunya adalah fenomena ini. Orang musyrik dulu itu kalau lagi susah, dia ahli tauhid, meninggalkan semua sesembahan selain Allah, berdoa hanya kepada Allah, yang diingat cuma Allah. Orang musyrik zaman sekarang senang susah tetap musyrik. Karena kejadiannya begini, ketika orang itu dapat musibah, yang didatangi siapa? Dukun. Bahkan dukun itu makin laris saat orang punya masalah. Makanya orang zaman sekarang baik ketika senang maupun ketika susah, syirik tetap jalan. Nah, itu perbedaan antara orang musyrik dulu dan sekarang. Begitu. Jadi konteksnya bercerita tentang orang musyrik, bukan bercerita tentang orang yang dia beriman, kemudian ketika enggak senang dia keluar. Ini bercerita tentang orang musyrik. Orang musyrik yang dia mentauhidkan Allah saat lagi butuh. Orang Islam tidak ada cerita seperti ini. Orang Muslim dulu ya, dulu, kalau sekarang beda lagi. Orang Muslim dulu ketika mereka sedang dalam kondisi genting, mereka tetap bertauhid. Sahabat itu kan pernah dapat ancaman ya. Sebelum perang Khandaq, Abu Sufyan mengirim ultimatum ke Madinah. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ini kalimatnya seperti ini. Innan nasa qad jama'u lakum. Di surat Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nas. Orang-orang yang berkata kepada mereka seorang manusia. Abu Sufyan ngasih ultimatum kepada para sahabat. Innan nasa, sesungguhnya seluruh manusia, maksudnya adalah suku-suku Arab, qad jama'u lakum,
mereka telah sepakat untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Apa yang terjadi? Fazadahum imana, mereka makin beriman. Wa qalu, dan mereka mengatakan hasbuna wa ni'mal wakil. Ini kami cukupkan diri kami kepada Allah, kami pasrahkan diri kami kepada Allah, dan Dia sebaik-baik zat yang dipasrai. Di ayat yang lain sampai para sahabat itu mengatakan hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Di surat Al-Ahzab ayat 22. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba, ketika orang-orang beriman itu melihat jumlah pasukan Ahzab yang demikian banyak, qalu, orang mukmin itu mengatakan hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini yang dulu pernah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau nanti kita akan diuji, diserang oleh pasukan yang jumlahnya banyak, ternyata benar sekarang ada. Lalu mereka semakin membenarkan Allah dan Rasulnya. Jadi dalam Al-Quran Allah banyak membandingkan antara sahabat Nabi Muhammad SAW dengan Bani Israel. Kalau Bapak ingin tahu ya perbandingan sahabat dengan Bani Israel, dalam kasus Pak, satu, bertemu musuh, ketemu musuh, terancam oleh musuhnya, sahabat itu tawakal, Bani Israel ketakutan. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an bagaimana ketakutan Bani Israel ketika melihat pasukan Firaun. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua pasukan itu saling melihat, di surat Asy-Syu'ara ayat 61. Falamma tara'al jam'an, ketika dua pasukan itu saling melihat, pasukan Fir'aun melihat ke arah Bani Israel, pasukan Bani Israel melihat ke arah pasukan Fir'aun, saling melihat. Qala ashabu Musa, maka para sahabatnya Musa mengatakan inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Ketakutan mereka. Musa dengan tegas mengatakan qala kalla, enggak mungkin. Inna ma'iya rabbi sayahdin, Allah bersamaku dan Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Musa tawakal, sahabatnya enggak ada yang tawakal. Beda dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika dikasih ancaman, pasukan dari multi suku akan menyerang Madinah, apa yang terjadi? Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'mati minallah. Ini di surat Asy-Syu'ara ayat 61. Nah, kita tulis di sini ya. Di surat apa? Asy-Syu'ara ayat 61. Sahabat tadi tawakalnya gimana? Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini ada di surat Ali Imran. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Di surat Ali Imran, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Orang-orang telah sepakat untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Nah, sahabat maka malah makin beriman, makin berani mereka. Ya sudah, kalau memang kalian mau nyerang bareng-bareng, ya kita akan bertahan. Kita siap hidup mati untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ali Imran 173. Sekarang kita ganti ke kasus yang lain. 173. Kasus yang lain berkaitan dengan ujian larangan. Ujian larangan untuk berburu, sahabat itu berhasil. Bani Israel gagal. Bagaimana ujian yang dialami oleh para sahabat berkaitan dengan larangan untuk berburu?
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ujian yang dialami oleh sahabat pada saat sedang ihram. Ya ayyuhalladzina amanu layabluwannakumullah bisyai'im minas saidi tanaluhu aydikum warimahukum. Wahai orang yang beriman, sungguh Allah akan memberikan ujian kepada kalian dengan adanya binatang buruan yang jumlahnya banyak sekali. Yang bisa kalian ambil, kalian tangkap dengan tangan kalian, bisa kalian tangkap dengan tangan kalian atau dengan senjata kalian. Dan yang dimaksud di sini adalah keberangkatan sahabat dari Madinah menuju Mekah yang butuh waktu kurang lebih 7 hari. Di perjalanan itu kan nginep dulu Pak ya, nginep di perjalanan, nanti lanjut lagi, nginep lagi, lanjut lagi. Mereka itu yang banyak sekali binatang buruan. Ada kelinci banyak sekali, ada kijang banyak sekali. Sampai nyekel pakai tangan tuh gampang. Tapi gak ada satupun sahabat yang mengambil, yang menangkap gak ada. Karena orang yang lagi ihram dilarang berburu. Speser pun gak ada yang mereka tangkap. Ya, sekarang Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang sama kepada Bani Israel di masa silam. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri. Tanyakan kepada mereka, orang-orang Yahudi itu, kisah tentang satu desa yang berada di tepi laut. Idh ya'duna fis sabti, ketika mereka melanggar peraturan hari Sabtu. Itatihim hitanuhum yauma sabtihim syur'a. Pada hari Sabtu ikannya itu pada nongol di permukaan. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Kalau di luar hari Sabtu ikannya hilang. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami kasih ujian kepada mereka disebabkan karena durhakanya mereka. Akhirnya mereka gimana, Pak? Masang keramba di hari Jumat. Lalu ngambil ikannya di hari Ahad. Melanggar. Saat melanggar aturan, Allah ubah jadi apa? Jadi babi dan kera. Wa ja'alna minhumul qiradata wal khanazir. Kami jadikan mereka sebagai babi dan kera. Sehingga Yahudi itu saudaranya babi dan kera, bukan keturunan ya. Karena yang dijadikan oleh Allah babi dan kera ini mati tanpa keturunan. Dalam 3 hari mereka mati. Maka penyebutannya bukan keturunan tapi saudara. Karena yang mati itu saudara-saudara mereka, sesama Yahudi. Jadi Bani Israel gagal di sini, Pak. Sementara para sahabat berhasil. Hal yang sama juga masalah penghormatan kepada Nabi, ya. Penghormatan kepada Nabi. Para sahabat hormat, Masya Allah. Bani Israel menghina Musa. Maka Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang pernah menghina Musa. Berikutnya, ajakan jihad. Ajakan jihad. Para sahabat gimana? Semangat. Bani Israel gimana? Bani Israel gimana? Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Coba lihat ini ya. Saat Musa mengajak mereka untuk jihad, Bani Israel mengatakan idhhab anta wa rabbuka. Nah, lihat. Qalu ya Musa. Saat Musa mengajak kepada mereka, di ayat sebelumnya kan isinya ajakan ini ya. Musa mengajak kepada kaumnya, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu. Wahai kaumku, ayo kita masuk bareng-bareng ke Baitul Maqdis yang Allah janjikan untuk kalian.
Wala tartaddu, dan janganlah kalian mundur, jangan ragu. Ala adbarikum, jangan mundur ke belakang. Fatanqalibu khasirin, nanti kalian akan jadi orang rugi. Qalu ya Musa, lalu mereka mengatakan, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin. Di sana ada orang-orang yang sombong, yang berkuasa. Wah, nanti kalau kami masuk ya harus perang bersama mereka, perang melawan mereka. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Dan kami tidak akan mau masuk ke sana sampai mereka keluar dari Baitul Maqdis. Ya. Sudah? Lalu mereka mengatakan setelah Musa ngasih ajakan, qalu ya Musa, mereka mengatakan, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abadan, kami tidak akan mau masuk ke sana selamanya. Madamu fiha, selama orang-orang hebat itu ada di sana. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Kamu saja sama Allah yang berperang. Kami tunggu di sini. Subhanallah. Ya. Makhluk kayak apa nih? Diajak jihad bersama nabinya, malah bilang apa? Udah nabi kamu aja sama Allah berdua yang perang. Nanti kami tunggu di sini. Ya, sahabat ketika diajak perang Uhud, ya, itu kan dikasih pilihan. Kalian mau bertahan di kota Madinah atau keluar? Nah, kemudian mereka rembukan keluar. Lalu Nabi SAW masuk rumah. Setelah Nabi SAW masuk rumah, para sahabat sedih. Wah, kenapa kita tadi kok usul? Kenapa enggak diserahkan saja kepada Rasulullah SAW? Ngapain ikut-ikutan usul keluar segala? Nah, begitu Nabi SAW keluar rumah sudah siap dengan pakaian perang, sahabat merasa menyesal. Ya Rasulullah, mohon maaf, sebenarnya kami tidak bermaksud untuk mengoreksi Anda. Kemudian apa kata Nabi SAW? Berangkat. Pantangan bagi Nabi yang sudah bersiap untuk perang, mundur. Lalu para sahabat mengatakan gimana? Kami akan ikut bersama Anda, dan kami tidak akan berkata seperti perkataan Bani Israel, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Silahkan ya Rasulullah, Anda pergi bersama Allah, perang berdua, kami tunggu di dalam kota Madinah. Tidak ada seperti itu. Sahabat mendampingi Nabi SAW. Wallahu alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah selesai waktunya ini gimana? Boleh pakai mikrofon. Untuk sunat ya, hanya di kodok itu hanya untuk sholat sunat aja atau boleh untuk sholat wajib. Contohnya misalnya orang sedang safar, terus dia perjalanan pulang berniat sholat mengakhirkan dengan isya gitu, karena di perjalanan dia terus kadang-kadang lewat masjid lewat terus nggak jadi, terus akhirnya sudah atau mungkin macet terus sampai di Jogja taruhlah atau di rumah masing-masing, berarti kan dia kelewat surat maghribnya. Itu boleh diqodho atau seperti apa Ustaz? Mohon pencerahannya. Nah, qodho salat wajib bahkan disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda, man nama an salatin aw nasiyaha. Ini hadisnya ya. Hadis mana? Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya salatan aw nama anha. Siapa yang lupa salat, kelupaan salat, dikirane wis salat duhur, begitu sampai asar ketoke kok iya aku durung duhur, dia kelupaan salat. Au nama anha, atau ketiduran, bangun-bangun jam 7 siang. Fa inna kafarataha ayyusalliyaha idza dzakaraha. Maka kafarahnya adalah segera dia kerjakan saat dia ingat. Berarti saat dia bangun, saat dia ingat. Nah, ini yang dimaksud apa? Qadha salat. Hanya ini yang menceritakan tentang qadha salat. Jadi qadha salat itu berlaku bagi siapa? Yang meninggalkan salat tidak
sengaja. Kalau sengaja terhitung meninggalkan sholat bukan karena uzur, karena dia sengaja. Nah, kalau meninggalkan sholat karena sengaja apakah perlu qadha? Ulama beda pendapat. Tapi secara pribadi saya berpendapat tidak perlu qadha. Oh, malah enak no Pak. Bukan malah enak, itu jadi beban ya. Pelanggaran yang tidak ada solusi itu jadi beban. Enggak ada jaminan dosamu diampuni. Sehingga tapi kan ada yang bilang misalnya dulu waktu SMA pernah enggak sholat selama 3 tahun. Nah, maka sekarang selama 3 tahun qadha. Jadi zuhur 2 kali, asar nanti 2 kali, sholat wajib, terus sholat zuhur lagi. Qadha untuk 3 tahun yang lalu atau sekian tahun yang lalu waktu masih SMA. Kemudian sholat asar bersama imam jamaah, nanti sholat asar lagi. Baik, qadha seperti ini bagi saya enggak benar. Loh kenapa Pak? Karena zuhur dia itu zuhur sekian tahun yang lalu, bukan zuhur sekarang. Jadi jangankan sekian tahun yang lalu, zuhur kemarin kita kerjakan zuhur hari ini, boleh enggak? Enggak boleh, waktunya sudah lewat. Dan mengerjakan sholat lewat waktu percuma. Kecuali yang ada nasnya. Nah, yang ada nasnya itu berlaku bagi orang yang ketiduran atau orang yang lupa. Sedangkan yang disengaja enggak disebutkan dalam dalil. Ya masuk kategori meninggalkan sholat. Nah, pas safar itu dia sengaja ya, karena sudah masuk waktu sholat tapi dia enggak segera sholat. Memang musafir itu boleh menunda. Musafir itu ada 2 ya. Ini tambah 30 menit enggak apa-apa. Musafir itu ada 2. Ada musafir sair, ada musafir nazil. Nah, coba share screen lagi Mas. Musafir ada berapa? Ada sair. Musafir sair, as-sair. Ini musafir yang dalam perjalanan. Untuk musafir sair yang dalam perjalanan, dia boleh nunda sholat. Misalnya berangkat, kemudian di perjalanan terdengar adzan zuhur, lanjut aja, lanjut sampai nanti kita akan jamak dengan asar. Jadi walaupun melewati masjid tapi nggak mampir karena dia sair, boleh. Yang kedua, musafir nazil. Nah, untuk musafir nazil, dia sudah berada di tempat tujuan atau yang singgah. Ini kebalikan dari yang di atas. Nyebutnya apa? Musafir yang netap gitu aja. Sudah menetap. Menetap maksudnya sudah berada di tujuan. Misalnya berangkat ke Surabaya, sudah sampai Surabaya, kemudian tinggal di hotel selama sekian hari atau di rumah tetangga, di rumah saudara sekian hari. Statusnya apa? Nazil. Nah, yang nazil ini tetap harus ke masjid bagi laki-laki, sholat jamaah. Dan sholatnya tepat waktu. Boleh jamak enggak Pak? Boleh jamak. Nggih, pun cekap. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.